Majelis Hakim Pimpinan Agus Ahyudi menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa mantan Rektor UNUD Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara. Adapun Profesor Antara ini dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana atau UNUD tahun 2018-2022. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali, Putu Chandra. Silakan rekan Putu. Halo, selamat siang rekan Nina. Terima kasih Tribuners dapat saya sampaikan bahwa kemarin baru saja dilangsungkan sidang pembacaan vonis terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi SPI Universitas Udayana, di mana kemarin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar membebaskan terdakwa Profesor Antara. Selain Profesor Antara, ada 3 pejabat UNUD juga yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. Nah, dalam amar putusannya sendiri, Majelis Hakim menyatakan bahwa Prof. Antara dan 3 terdakwa lainnya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Bali. Dengan tidak terbuktinya bersalah para terdakwa tersebut, Majelis Hakim membebaskan Prof. Antara dan 3 pejabat lainnya. Nah, sementara itu terkait dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sendiri, tim Jaksa Penuntut Umum langsung menyatakan atau mengajukan kasasi di muka persidangan kemarin. Sementara tim penasihat hukum Profesor Antara yang dikomandai oleh Hotman Paris Hutapea, Gede Pasek Suardike dan kawan-kawan langsung menyatakan menerima vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut. Nah, dan baru saja saya dapat informasi juga dari tim penasihat hukum terdakwa Profesor Antara dan kawan-kawan bahwa Prof. Antara tadi malam atau kemarin malam sekitar jam 10 sudah keluar dari rumah tahanan yang berada di lapas kelas 2A Kerobokan. Nah, dan dapat saya informasikan juga bahwa sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Profesor Antara dengan pidana 6 tahun penjara dan denda 300 juta. Sementara itu di 3 terdakwa lainnya juga sama dituntut dengan pidana penjara selama ada yang 5 tahun dan 4 tahun. Nah, saat ini kita masih menunggu juga karena jaksa mengajukan kasasi akan diberikan waktu 14 hari terkait dengan mengajukan memori kasasi. Demikian, rekan Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Putu Chandra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan pihak terkait. Masyarakat, Sivitas Akademika Universitas Udayana, tim hukum yang sudah menyaksikan fakta-fakta persidangan dan tidak terungkap korupsi. Itulah yang sebetulnya terjadi dan kami sebetulnya ingin membangun Universitas Udayana supaya bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang dan sebentar doa. Jadi kembali lagi teman-teman media, sekali lagi terima kasih dan kami menyampaikan ucapan terima kasih dalam hormat kepada Majelis Hakim yang sudah melakukan tugasnya luar biasa. Kita bersama-sama bisa menghormati. Saya kira memang teman-teman media kan sudah mengikuti. Jadi ada 3 dakwaan ke-1, ke-2, dan ke-3. JPU sendiri sudah menyadari sehingga dakwaan ke-1 dilepas 2 pasal 2 dan 3. Artinya dengan melepas pasal 2 dan 3 sebenarnya itu sudah menandakan JPU sudah ragu-ragu ada kasus korupsi. Karena korupsi itu kan kerugian keuangan negara. Jadi dari situ saya sudah membaca, maka dilarikanlah ke pungli. Ketika dilarikan ke pungli, bagaimana ada pungli orangnya nggak pernah ketemu, duitnya masuk ke negara, jadi otomatis memang gugur. Jadi memang ini layak demi hukum. Yang saya salut hakimnya berani, karena dari beberapa kasus yang pernah saya tangani seringkali hakimnya takut. Tapi ini hakim berani mungkin karena teman-teman media juga banyak melihat secara terbuka kan,
sehingga ada keberanian memang aspirasi publik menginginkan yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tapi yang saya sesali adalah mereka yang mentersangkakan beliau itu sudah naik pangkat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.